lain-lainnya kita tidak melayani lagi nih Pak untuk pencetakan baru, tapi digital. Karena kita langsung dibatasi hanya untuk yang baru-baru. Oke Pak, itu Pak RW ya. Tinggal daftar ke kecamatan aplikasi. Nggak bisa siang, ada Pak Koma, malam-malam. Jadwalnya itu Pak. Selanjutnya dari Pak RW 21 terkait dengan sekolah. Memang Pak, penerima siswa baru ini banyak jalurnya. Ada yang secara afirmasi, ada yang prestasi, termasuk juga yang kaitan dengan zonasi. Nah inilah Pak, kadang-kadang yang afirmasi ini menjadi permasalahan dalam apa tadi yang Pak sampaikan. Kok yang afirmasi yang betul-betul tidak mampu kalah sih sama warga yang tahu-tahu ujuk-ujuk lulus masuk dalam DTKS, punya link, akhirnya dia masuk di sekolah itu. Nah itu Pak, ayo karena kita ini Pak wujudkan tadi beda satria yang empati Pak. Kalau memang kita warga yang mampu itu kita harus kasih sosialisasikan. Kalau memang mereka mampu, ya sudah sekolahlah pada sekolah-sekolah yang memang nanti di swasta itu akan disubsidi juga. Jadi mau ini Pak RW, di swasta juga sudah ada subsidi dari pemerintah Bekasi mulai tahun ajaran sekarang sebesar 150.000 bagi keluarga yang tidak mampu bagi anak sekolah dan sekolah di swasta. Asal nanti pada saat di swasta itu dia melaporkan dia adalah keluarga tidak mampu masuk dalam DTKS, nanti sekolah akan merekap dan menyampaikan kepada distrik untuk mendapatkan bantuan pendidikan 150.000 per bulan. Jadi walaupun anak kita sekolah di swasta itu bisa mendapatkan bantuan pendidikan 150.000 Pak dari Pemkot. Itu di luar BOS. Jadi kalau sekolah itu bayarannya 150.000, bantuan dari Pemkot 150.000, berarti sekolah itu swasta gratis. Kalau swasta itu bayarannya 200.000, kita dapat bantuan 150.000, berarti tinggal selisihnya Pak. Nah itu sudah kami sosialisasikan di tahun ajaran yang kemarin kepada sekolah-sekolah juga, sehingga nanti Pak RW sampaikan juga ke warga kalau memang ada warga yang tidak mampu sekolah di swasta. Nah tahun ini juga insya Allah Pak PRT Pak Yandianto akan meneruskan tuh Pak program itu, bantuan 150.000 bagi warga tidak mampu yang bersekolah di swasta. Jadi nanti afirmasi warga-warga yang afirmasi tidak masuk dalam sekolah negeri, dia bisa melalui tadi yang swasta itu. Nah sekarang tinggal nanti yang saya sampaikan, Pak gimana nih solusinya kalau ada warga yang afirmasi, ternyata dia namanya seperti Pak satu itu bisa ke sekolah swasta lalu mendapatkan bantuan. Nah ini tinggal ada yang warga yang mampu tapi masuk DTKS. Nah saya balikan lagi kepada Pak RW juga, Pak RT juga termasuk kita. Alasan warga itu tidak layak dalam DTKS, Pak RW boleh nggak mengeluarkan lauk Pak RT? Boleh nggak Pak? Boleh Pak. Ada nggak sarananya Pak RW? Ada. Misalnya nih Pak ada warga menurut Pak RW dia rumahnya bagus lain-lain, lalu dia dapat bansos masuk ke DTKS itu setiap bulan Pak RW kan nama Pak RW tanda tangan Pak BA rekonsiliasi data DTKS. Mungkin Pak RW tanda tapi nggak ulang itu tanda tangan apa sih kamu itu Bapak boleh Pak tadi mencocokkan kalau yang mau dikeluarkan silakan keluarkan Pak. Ini warga saya warga mampu kok masuk dalam DTKS, keluarkan saja Pak. Kalau memang Bapak merasa warga itu warga mampu, tapi tadi tolong komunikasi, lalu tolong berikan pemahaman dulu, sehingga pada saat Pak RW mengeluarkan warga itu memang sudah tersedia. Mungkin dia, oh Pak saya masuk DTKS karena saya PBI Pak, atau apa silakan itu adalah komunikasi. Tapi kami Pak membuka peluang kepada RT untuk mengkoreksi. Peluang itu bukan hanya dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi maupun dari kota. Itulah apa yang namanya kontrol sosial. Ada yang namanya lapor, apa namanya lapor itu kan, bansos lapor itu seperti itu.
ada yang namanya SIM sanggah. Nah, ada masa sanggah atau sanggah Pak, disanggah oleh Pak RW. Kalau memang dia tidak layak sebagai penerima bantuan atau keluarga afirmasi TKS, silakan sampaikan, berikan pemahaman. Itulah Pak. Jadi Pak RW DTKS itu memang mereka bisa mengajukan sendiri, tapi Pak RW setiap bulan melakukan data sanggah itu Pak. Melakukan usul sanggah namanya Pak ya. Nah, ada mengusulkan dan satunya enggak. Setiap bulan itu Pak RW tanda itu. Dan kalau Pak RW itu dari Pak RW tanda tangan, Pak Lurah tanda tangan, semua tanda tangan, Pak PSM, PKK tanda tangan, sampai camat tanda tangan itu Pak. Gak bisa dengan tanda tangan kalau nggak salah. Nah, usul sanggah ini silakan dimanfaatkan oleh Pak RW apabila memang ada warga yang tidak layak sebagai yang masuk dalam DTKS, rumahnya mewah atau masih ada kerjaan yang bagus, masih ada yang bagus, tentu masuk DTKS. Cuma gara-gara mau masukin anaknya mau ke sekolahan doang, jadi memisahkan diri, itulah Pak. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu di wilayah kita. Nah, rasa empatinya harus tumbuh di antara kita. Jadi saya harap mungkin Pak RW 21 Pak Setio bisa memberikan pemahaman seperti itu pada warga-warganya supaya nanti tidak ada PPDB online, warga-warganya itu betul-betul yang afirmasi betul-betul tidak mampu, bukan warga afirmasi dikarenakan dia hanya itu mendapatkan jalur itu doang, padahal dia mampu. Untuk SMK mungkin insya Allah Pak, nanti kami juga sudah membicarakan ini dengan pihak provinsi untuk penambahan SMK di beberapa kecamatan, termasuk di Medan Satria. Cuma memang nanti kebijakan ini adalah kebijakan provinsi, sehingga kalaupun kita punya lahan kosong, kita nggak bisa membebaskan Pak, karena yang diberikan ke provinsi juga, karena nanti itu menjadi ada provinsi. Nah, jadi memang ini ada umumnya pada saat SMA kewenangannya diambil alih ke provinsi. Jadi kita akan sulit untuk menambah SMK baru. Jadi hal ini apa yang akan sulit kita lakukan. Cuma mudah-mudahan ke depan kita akan MOU. Apakah nanti bisa aset tanahnya adalah aset tanah kota kabupaten yang membangunkan provinsi, sehingga pencatatannya provinsi mencatat bangunannya, kita mencatat tanahnya, atau sama-sama aset negara, atau nanti kota ada ketentuan melimpahkan ataupun ada pinjam pakai kepada provinsi, bentuknya apapun itu akan diwujudkan dalam kebijakan ke depannya supaya mempermudah pengadaan untuk lahan-lahan SMK dan pembangunan SMK. Karena memang pada saat kewenangan itu dilakukan pembatasan, itulah perlu ada terobosan kebijakan. Memang kita sudah melakukan komunikasi dengan provinsi. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik Pak dengan provinsi, kalau ada kebijakannya, kita sudah bisa nanti Pak lahan yang tidak kota pinjam pakai untuk dibangun oleh provinsi bangunannya. Atau kita dulu SMA 10, SMA 10 yang ada di kota SMK, lahan sama bangunannya punya kita. Begitu kewenangannya ditarik, kita menyerahkan tanah dan bangunannya ke sana, ya kan, nggak ada masalah. Orang punya negara, pada negara juga. Nah, yang kendalanya pada seperti yang sampaikan, kita mau membangun SMA baru, bingung provinsi, duitnya nggak ada juga Pak buat pembebasan lahan, kan gitu. Untuk membangun itu masih bingung, kan seperti itu Pak. Nah, sekarang tinggal kita kerjasama, memang sudah ada seperti itu. Kalau pada orang kota Bekasi pakai, pinjam pakai, provinsi bangunin, karena kita nggak bisa mengalokasikan uang untuk membangun gedungnya, karena itu bukan kewenangan kita. Kode rekeningnya sudah tidak ada di kota Bekasi, kode rekening pembangunan SMK adanya di provinsi. Tapi tanah bisa kita pinjamkan, itu solusi Pak. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti kita dorong. Kalau memang di wilayah Medan Satria ada tanah pasos, luasannya lebih dari 5.000, ya sudah kita usulkan saja. Kita relakan nih Pak, dibangun sebagai SMK, gitu kan? Supaya nanti bisa digunakan oleh provinsi membangun gedungnya di sana, sehingga nanti pemerintah nggak punya
dorongan ataupun persetujuan dari bawah bahwasanya tanah fase seluruhnya kota boleh dibangun kompetisi. Ini mungkin sebagai informasi kepada RW, sehingga SMK itu bisa kita wujudkan di Kota Bekasi dengan kebijakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan Pak, tinggal mencari lahannya Pak di desa ini, ada nggak lahannya Pak? Kadang-kadang kan dari lahannya susah, ada lahan gede, kadang-kadang sama RW warganya nggak setuju. Kalau ada sekolah di situ Pak, ribut katanya Pak, macet Pak. Nah, itu tinggal kita nyala, nanti kita cari, kita diskusikan mana lahan-lahan yang memang bisa dibangun sekolah. Rasa demikian Pak, sudah jam 10.15 dari jadwalnya. Kalau mau lanjut lagi kasihan ibu-ibunya, ada ibu di rumah, ya kan? Kalau bapak-bapak kan kalau dikunci itu